Nah, melihat rekaman Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tentang alasan memilih presiden itu, menurut saya sangat berbeda dengan cara kita warga NU sesuai dengan para kiai untuk memilih seorang pemimpin. Kita beragama Islam tapi kita juga tinggal di Indonesia. Jadi beda, kita beda melihatnya beda. Nah, tentu ini harus disadari oleh warga NU, dan saya menyampaikan kemarin itu ya, menghimbau kepada warga NU untuk tidak memilih calon yang didukung oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat, dan jangan lupa jaga persatuan. Pilpres kali ini memang anomali yang membingungkan dan awur-awuran. Bukan soal musuh-musuhan antar berbagai pendukung capres, tapi kok terlihat bila tidak merapat ke kandidat yang didukung pemerintah, kondisinya lalu diacak-acak, diawut-awut, baik itu partai politik, ormas, relawan, dan masih banyak yang lain. Bahkan ASN yang diminta netral saja masih ada loh yang nekat menampakkan dukungan. Ada kabar pula nih, beberapa tokoh masyarakat memang sengaja didekati agar mendukung mereka. Iming-imingnya nggak nanggung, materi yang luar biasa menggiurkan. Bagi yang tidak punya sikap tegas, tak ada pendirian, dijamin berantakan. Contoh konkret nih, dan nyata ya NU. Ormas keagamaan terbesar di dunia ini sedang diterpa guncangan hebat. Pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai ketua pengurus wilayah atau PWNU Jawa Timur. Akses dari itu semua, Sekjen PBNU Kiai Haji Saifullah Yusuf atau yang dikenal Gus Ipul itu malah terang-terangan nih meminta warga NU untuk tidak mendukung kandidat yang didukung Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nah, sebenarnya pernyataan Gus Ipul itu normatif. Hanya isu ini memang seksi untuk disenggol-senggol agar warga NU tidak ngeblok di satu kubu. Mau diakui atau tidak, ada kecenderungan tarik-menarik kuat, baik ke Prabowo Gibran maupun ke Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Mau bagaimanapun, tiga capres punya kepentingan untuk meraih simpati warga NU. Tapi kader NU tentu tahu loh, dengan warning mantan wakil gubernur Jatim itu menegaskan tidak mendukung pasangan Anies dan Caimin. Mengapa gitu? Tidak mendukung pasangan Anies dan Caimin. Mengapa begitu? Karena mereka didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir yang kita tahu rekam jejaknya pada kasus intoleransi dan terorisme lumayan panjang. Selain itu, Ustadz Abu menolak ideologi Pancasila, tidak setuju upacara bendera, tidak menghormat merah putih, serta melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi NU, itu jelas melanggar prinsip cinta tanah air atau hubul waton. Nih, Ustadz Abu menghabiskan masa tuanya di penjara akibat berbagai aktivitas yang membahayakan negara. Pondok pesantrennya Al Mukmin yang ada di Ngruki Sukoharjo itu loh, sering disebut atau dikaitkan dengan dugaan pelaku terorisme. Dan ada beberapa alumni Ngruki terbukti di persidangan melakukan aktivitas yang dilarang oleh undang-undang. Kita bisa paham dan mengerti mengapa NU cukup keras dan tidak mentolerir kelompok-kelompok intoleran ikut merasakan memenangkan atau punya jasa pada seorang presiden. Sebab mereka bisa secara berlahan ini alon-alon merusak NKRI yang diperjuangkan para pahlawan, yang sebagian diantaranya ya tokoh NU. Silahkan dicek. Memangnya ada gitu ya? Tokoh intoleran dan radikalis ikut dalam perjuangan memerdekakan bangsa? Tidak ada. Artinya mereka silahkan tinggal dan hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia.
Namun tidak boleh mempermasalahkan apa yang sudah dibangun para pendahulu kita. Dengan begitu, opsinya warga NU hanya punya 2 kandidat capres yang bisa didukung mereka. Sekarang kita cek nih, apakah pasangan Prabowo Gibran punya kaitan dengan NU? Sama sekali tidak. Benar bahwa keluarga presiden dekat dengan NU. Bahkan guru spiritual Jokowi itu seorang ulama kenamaan loh di Solo. Gibran juga dekat dengan Habib Syekh, seorang ulama besar yang menggemakan sholawat. Hubungan itu banyak terbangun saat keluarga presiden menjabat dari wali kota. Sebelum jadi pejabat, rekam jejak kedekatan keluarga presiden dengan NU tidak begitu erat. Bagaimana dengan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud? Istri Pak Ganjar, Bu Siti Atikoh, itu cucu ulama besar di Purbalingga dan memiliki pesantren juga besar. Beliau adalah Kiai Haji Hisam Karim yang berasal dari Kalijaran, Purbalingga. Tokoh NU yang terus menjaga dan merawat NU di sana. Bagaimana dengan Prof. Mahfud? Sebagai asli Putra Madura, tidak ada yang meragukan ke-NU-an beliau. Oh, nanti melibet salah ngucap toh. Dan saat Gus Dur jadi presiden ini, hubungan dengan dosen UII itu sangat dekat hingga bisa disebut yang menemukan Prof. Mahfud yo almarhum Gus Dur, Menko Polhukam itu. Sering diminta mengisi ceramah, kajian, khutbah Jumat, dan rutin menghadiri haul Gus Dur. Banyak kenangan yang disimpan dalam memori di kepalanya. Bagaimana pikiran dan perjuangan atas pluralisme bagi Indonesia. Namun ya fakta-fakta ini tidak kemudian menjadikan mayoritas warga NU mendukung mereka. Soalnya ada kepentingan warga NU memilih Prabowo Gibran. Jika kita mau kritis, apa sih sumbangsih Prabowo Gibran kepada NU selama ini, terutama saat belum jadi siapa-siapa? Mengapa ini penting? Jawabannya ya adalah untuk mengukur siapa kandidat yang menjaga dan memperhatikan prinsip-prinsip hidup bernegara seperti apa yang diperjuangkan NU. Ini yang jelas, ormas pimpinan Kiai Yahya Khalil Stakuf menjadi salah satu penjaga masih kokohnya NKRI berdiri. Meski diserang dengan berbagai paham transnasional maupun yang berniat merusak Indonesia, toleransi dan pluralisme adalah 2 hal yang mesti dijaga dengan benar dan menjadi bagian kehidupan masyarakat. NU memegang teguh bahwa perbedaan itu rahmat, sementara pandangan tadi sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Tidakkah kita ingat bagaimana jargon-jargon kampanye Prabowo saat 2014 dan 2019 saat jadi lawan Pak Jokowi? Tudingannya loh, pro Cina, Jokowi keturunan PKI, tuduhan bangkitnya komunisme, terus-menerus mereka hembuskan. Bagi yang tidak percaya, cek jejak digitalnya, semua tersebar di internet. Dan sebagian dari mereka yang menuduh itu hingga saat ini masih ada di barisan Prabowo. Adakah mereka sudah tobat? Lantas tak menggelorakan hal serupa? Bagaimana mereka mau bicara isu yang sama bila Jokowi berada bersama mereka? Para kelompok itu loh tak berani menuduh sembarangan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Karena mereka tahu tuduhan itu akan dibawa ke muka hukum. Jadi tahu toh mengapa mereka lebih suka mengusung joget gemoy, kampanye dengan sukacita, tertawa-tawa? Ya karena mereka bingung, tak punya amunisi menjatuhkan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Sementara nih, bila masuk ke ranah visi misi atau program mereka ngerti, tidak ada apa-apanya. Mereka bakal keok bicara gagasan dan ide. Tanya saja pada pendukung Prabowo Gibran. Memangnya tahu program lain selain makan siang dan susu gratis? Jadi apa yang disampaikan Gus Ipul di awal pembuka tadi jelas mengharap kader NU untuk memilih siapa. Bagi yang berpikiran waras, mereka sangat tahu dan yakin
siapa yang layak jadi pengganti Pak Jokowi. Demikian opini Uben kali ini. Salam seger waras, sampai berjumpa lagi.